Jadi ketika umat Islam mendiami satu wilayah, wilayah itu kemudian diberi warna Islam. Sampai kepada bahasanya itu menjadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Di Spanyol, itu sebutannya dulu adalah Andalusia. Di sana banyak kota-kota besar dan banyak lahir ulama-ulama besar. Ada Imam Ibnu Abdil Bar yang mensyarah kitab Muwatta Malik. Muwatta Maliknya cuma 1 jilid. Disyarah, dijelaskan oleh beliau menjadi 27 jilid. Ini luar biasa, menunjukkan ilmunya ini luar biasa. Dan itu semua ilmu yang dituliskan di kitab-kitab itu bukan khayalan, ya, bukan imajinasi, ya. Ilmu betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan banyak orang nulis berjilid-jilid tapi novel, cerita-cerita yang sifatnya imajinasi saja. Meskipun ada manfaatnya, tapi kan bukan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Al-Qurtubi, ya, sahibut tafsir juga. Qurtubi dari Qurtubah. Qurtubah itu kita menyebutnya Cordoba, Spanyol. Ada Imam Asy-Syatibi, Sahibul I'tisam, punya kitab namanya Al-I'tisam, karangan Imam Asy-Syatibi. Syatibi nisbah kepada Syatibah. Syatibah itu Sative, kota besar juga di Spanyol. Banyak ulama-ulama lahir baik di Asia maupun di Eropa. Bahasanya Arab semua. Imam Bukhari, Bukhara. Ya. Tapi menulis kitab Sahih Bukhari, Ashahul Kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi betul-betul Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Di mana Islam masuk, di situ peradabannya pasti maju. Cari di bumi mana Islam masuk kemudian peradabannya tidak maju. Pasti maju. Eropa dulu sebelum ada Islam tidak nampak peradabannya. Tapi begitu Islam masuk baru bersinar mereka dengan nilai-nilai keislaman. Jadi Islam ini membawa rahmat. Yang mendapatkan kebaikan dari Islam ini bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Alam semesta. Kalau manusia sudah jelas. Hewan-hewan saja senang hidup di wilayah kaum muslimin. Mengapa? Mereka tahu orang Islam itu tidak boleh mendolimi binatang. Aman mereka. Kalaupun binatang itu disembelih, Islam sudah memberikan aturan. Menyembelih binatang itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh pakai pisau yang tumpul. Tidak boleh hewan lain didekatkan di samping hewan yang disembelih. Meskipun akan disembelih, tapi Islam ini memberikan ya, adab sampai terhadap binatang. Bahkan sampai-sampai ada wanita masuk neraka hanya karena kucing. Mendolimi kucing saja dimasukkan Allah ke neraka. Bagaimana kalau mendolimi manusia? Kan gitu. Jadi ini Islam itu rahmat. Jadi semua makhluk itu di bawah naungan Islam itu mereka hidup mendapatkan rahmat. Kasih sayang yang sempurna. Itu misi Islam. Jadi di mana Islam masuk ke suatu wilayah, mesti wilayah itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Termasuk di negeri kita. Islam masuk,
itu membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Islam masuk bukan dibawa oleh orang-orang dari Gujarat. Ya, kan ada distorsi sejarah ini kan. Dulu kalau mungkin Bapak, kalau saya belajar sejarah dulu memang begitu. Sejarah masuk Islam ke Indonesia dibawa pedagang-pedagang dari Gujarat. Bukan. Dibawa pedagang iya, tapi dari Yaman. Bukan dari Gujarat. Kalau mampir di Gujarat, mampir. Tapi bukan orang Gujarat. Orang Yaman singgah di Gujarat, kemudian ke Aceh, kemudian ke Jawa, sampai ke Maluku sana. Makanya banyak di Indonesia ini orang-orang keturunan Yaman. Ya karena memang dulu mbah-mbah buyut nenek moyangnya dari sana kemudian tinggal ke Indonesia. Sampai Indonesia ini sendiri bahasanya banyak menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti ada penelitian. Ya. Berapa persen bahasa Indonesia ini yang diambil kata-katanya dari bahasa Arab. Ya. Persentase berapa persen? Itu banyak sekali, Pak. Padahal Arab tidak pernah menjajah Indonesia. Yang menjajah itu kan Inggris, Portugis, Belanda, Jepang. Tapi para penjajah ini meninggalkan berapa persen dari bahasa mereka yang kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia? Hampir tidak ada. Adakah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Jepang? Kata-kata apa? Sulit nyarinya, Pak. Dari bahasa Belanda juga sulit. Portugis apalagi? Kayak apa bahasa Portugis itu kita nggak tahu. Tapi kalau cari bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, bisa jadi kamus itu, Pak. Mengapa? Ya sekarang hampir di setiap ucapan kita ini mesti menggunakan bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Kita tanya apa kabar? Kabar itu dari bahasa Arab. Sehat, sehat itu bahasa Arab, Pak. Sehat, apalagi tambah walafiat itu sudah jelas gitu. Ya. Jadi dari nanya saja sudah pakai bahasa Arab. Ya. Belum yang lain-lain. Jadi hampir ya, setiap kita berbicara itu sulit sekali ya untuk meninggalkan bahasa Arab. Jadi jangan alergi dengan Arab yang berbau Arab. Kalau alergi silakan Anda bicara, jangan menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari Arab. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Majelis itu bahasa Arab, dewan itu bahasa Arab. Dewan, perwakilan, rakyat itu ya dari ro'iyah itu bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adil apa? Nggak ada. Adil bahasa makmur ya bahasa Arab jelas. Innama ya'muru masajidallah. Adil makmur. Selamat dari salamah. Jadi nggak ada. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Arab di Indonesia ini sangat kental. Sampai-sampai banyak kosakatanya dicuplik atau diserap dari bahasa Arab. Jadi sebetulnya orang Indonesia kalau mau belajar bahasa Arab ini lebih mudah, Pak. Ya karena kosakatanya sudah banyak diambil dari bahasa kursi, bahasa Arab, Pak, itu kursi. Kursiun kan gitu. Itu bahasa Arab, ya. Fulus, ya, duit kan fulus. Fulus bahasa Arab kan. Fulus. Jadi banyak kata-kata yang dari bahasa Arab. Kertas ini dari kata kirtos. Kitab dari apalagi kitab kan gitu. Jadi kirtos gitu. Jadi banyak sekali.
هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.